Oke, sekarang, modul lingkaran ada di GCR ya, bisa dibuka. Eee, Sebentar, ini ada di ini modul yang di GCR kalian, di halaman depan itu rangkuman rumus, kemudian contoh-contoh soal, kemudian latihan soal gitu ya. Nah, sekarang saya mau tampilkan di ini dulu, PPT, lingkaran. Nah, bab lingkaran itu materi peminatan ya. Jadi tukeran sama Busri. Busri habis peminatan, terus materi wajib. Saya habis wajib, terus peminatan. Nah, di lingkaran nanti kita akan membahas 3 subbab, bukan 3 sih sebenarnya 2 ya. Yang pertama tentang persamaan lingkaran, kemudian nanti sebelum ke persamaan garis singgung itu kita akan membahas tentang posisi. Ini ada titik juga ya, posisi garis dan titik. Titik dan garis terhadap lingkaran. Kemudian yang ketiga itu persamaan garis singgung, lingkaran. Nah, kalau waktu SMP kalian juga belajar lingkaran, tetapi yang kalian pelajari hanya apa ya, luas lingkaran gitu ya. Kemudian kalau nggak salah ada 2 lingkaran, kemudian apa sih ini namanya, panjang tali busur, apa nih, eh, apa namanya ini, saya lupa. Panjang garis singgung persekutuan dalam gitu ya. Garis singgung persekutuan dalamnya berapa, kemudian garis singgung persekutuan luarnya berapa panjangnya gitu. Tapi nanti yang akan kita bahas adalah persamaannya. Jadi ini nanti lingkaran ini persamaannya apa? Jadi berkaitan sama X dan Y, variabel. Kemudian kalau ini garis singgung berarti garis singgungnya persamaannya apa? Nah, seperti itu. Nanti yang akan kita bahas. Nah, kalau di persamaan lingkaran sendiri yang akan dibahas adalah nanti, ini mirip dengan yang, saat kalian membahas, rotasi di, transformasi ya, ada pusatnya nih. Pusatnya di 0,0 atau di A, B. Nah, A, B berarti mengikuti konsep translasi ya, geser. Kemudian, nah kalau kalian nanti dapat bentuknya seperti ini, hasil translasi belum kalian jabarkan, ini masih bentuknya seperti ini namanya bentuk baku. Nah, kalau kalian udah jabarin, ini namanya bentuk umumnya, gitu. Ya udah kita bahas ini aja dulu persamaannya. Eh, kita lanjutkan dulu. Persamaan lingkaran dulu ya. Kita akan membahas persamaan lingkaran dulu. Nah, nanti di persamaan lingkaran itu variasi soalnya eh banyak ya, nggak terlalu banyak sih, tapi kalian harus tahu ciri-cirinya. Apa saja yang harus kalian dapetin. Jadi nanti ini setelah dari contoh-contoh ini semoga kalian jadi paham, oh persamaan lingkaran itu kalau kriterianya seperti ini berarti nanti rumusnya harus menjadi seperti apa, hasilnya jadi seperti apa gitu ya. Lingkaran itu definisinya adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tetap. Itu. Jadi kalau kalian mau membuat kalimat untuk lingkaran, mendefinisikan artinya lingkaran itu adalah seperti itu. Jadi yang disebut lingkaran itu adalah yang ini. Ini ada lingkaran. Nah, ini pusatnya ya. Nah, yang disebut lingkaran itu yang ini. Garis melengkung yang berwarna eh, merah ini ya, yang disebut lingkaran. Yang ini disebut lingkaran enggak? Bukan. Ini adalah daerah di dalam lingkaran, gitu ya. Yang ini di daerah di luar lingkaran, gitu. Franz sudah masuk. Si yang belum Kristal ya, Daryl. Kristal kenapa katanya Daryl? Oh ini Kristal. Dah join. Nah yang disebut lingkaran ini ya, suatu titik tetap. Titik tetap itu yang ini, pusat lingkaran. Kemudian yang berjarak sama itu yang ini, jari-jarinya ya. Nah ini kan selalu R nih. Kalau kalian tarik dari pusat ke lingkarannya ini pasti sejauh R. Ini sama semua ya.
Nah, ini titiknya ada banyak sekali, maka dia disebut tempat kedudukan titik-titik. Titiknya ada banyak sekali, gitu. Nah, kemudian yang berjarak sama itu namanya adalah R, kemudian kristal susah join. Franz, kenapa kamu, Franz? Kemudian titik tetap itu disebut sebagai pusat lingkaran. Franz, kamu udah di dalam? Ya, Bu. Franz, Saya kenapa tadi? tiduran. Waduh. Kristal, kamu keluar masuk. Halo, Bu. Kristal, Halo Bu, kenapa? ya itu Internetnya? tadi Zoom-nya mati. Ini saya mau pindah ke laptop juga dulu, Bu. Oh, oke. Ya. Biar kamu bisa belajar dengan jelas. Oke, kemudian saya lanjutkan ke persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0. Persamaan lingkaran pusatnya di 0,0 dan jari-jari R. Jadi, intinya kalau nanti di soal itu menanyakan tentang persamaan lingkaran, itu harus ada pusat. Pokoknya dua hal ini yang wajib ya, harus ada pusat dan ada jari-jarinya. Jadi nanti kalau di soal kalian baca kok, loh ini nggak ada pusatnya nih, hanya ada jari-jarinya, ya udah pusatnya dicari dulu, baru persamaannya bisa dibikin gitu ya. Atau pusatnya udah ada, tapi jari-jarinya kok nggak ada, ya udah jari-jarinya harus dicari dulu. Atau keduanya belum diketahui nih, pusat belum ada, jari-jari belum ada, ya udah dari modal yang diketahui di soal itu kita cari dulu dua hal ini, baru bisa ditentukan persamaannya gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya tentukan persamaan lingkaran, modal kalian harus ada pusat dan jari-jari. Itu baru bisa menentukan persamaannya apa. Itu. Jadi, kita mau menemukan persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dulu nih. Jadi ini ada lingkaran ya. Nah, ini lingkarannya seperti ini, pusatnya ada di 0,0. Maka, untuk menemukan rumusnya, kita buat, misalnya kita ambil sebuah titik nih. Kita ambil sembarang titik, pokoknya dia harus terletak pada lingkaran ya, yang warna merah ini ya, yang lingkaran. Jangan yang di warna orange ini. Ini wilayah di dalam lingkaran, bukan pada lingkaran ya. Nah, ini misalnya titiknya adalah titik A, misal saya ambil. Warna biru kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Dikit, Bu. Dikit ya. Warna hitam kelihatan ya? Ya udah, saya ganti warna hitam. Nah, misal titik A itu X, Y. Kemudian dari titik A ini kita tarik garis ke pusat lingkaran, ini berarti radius ya. Nah, kemudian titik A ini kita proyeksikan ke sumbu X. Karena diproyeksikan, pasti dia menjadi siku-siku ya. Nah, ini misal di sini kita dapat A aksennya. Nah, bayangan dari titik A itu jadi A aksen gitu ya. Nah, ya udah dari sini berarti kita tahu nih jarak O ke A aksen sejauh berapa satuan nih? Berapa satuan? Panjang. Catherine, dari O ke A aksen, kalau titik A itu X, Y titiknya, dari O ke A itu R, dari O ke A aksen, sejauh apa, Catherine? Mana Catherine? 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 Kedengeran nggak suara Ibu? Kedengeran, Bu. Oke, Catherine ini berarti. Kevin? Vin? Dari O ke A aksen ini sejauh, panjangnya sejauh apa satuan? X, Bu. Ya, betul, X.
Dari A ke A aksen? Dari sini ke sini? Iya, Bu. Y, betul. Nah, berarti ini kalau ada segitiga siku-siku berarti berlaku rumus apa, Kevin? Pitagoras ya, Bu? Ya, Pitagoras. Berarti kita punya rumusnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Ya udah, ini adalah rumus persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0. Gampang ya? Ini rumusnya udah dapet nih. Jadi nanti tinggal kalian masukkan pusatnya. Kalau pusatnya di 0,0 ya udah yang kalian pakai tinggal R-nya aja ya. Gitu. Jadi kalau pusatnya di 0,0 pasti dia X variabelnya itu X kuadrat plus Y kuadrat doang. Kemudian kalian tinggal mengurus nih sama dengannya. Itu R-nya berapa di soal? Kalau 5 berarti 5 kuadrat 25 gitu ya. Gitu caranya. Jadi kalau di PPT-nya itu saya ambil ini saya hapus dulu ya coretannya ya. Karena sama nih. Cuman beda titiknya aja. Nah, ini misalnya titiknya P, X, Y. Kemudian titik P itu diproyeksikan ke sumbu X, ditarik garis tegak lurus ya berarti ya. Nah, berlaku Pitagoras, maka inilah persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan berjari-jari R. Oke, sekarang contoh soal ya. Contoh soal. Soal pertama. Persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan berjari-jari 5. Ya udah, ini tinggal masukkan ke sini ya. R kuadratnya langsung kita ganti. Jadi 5 kuadrat langsung dihitung. Jadi persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan berjari-jari 5 adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Itu. Kemudian, kalau jari-jarinya 2,5, ya udah 2,5 tinggal dikuadratin ya. Ketemunya 6/4 gitu. Kemudian, yang C, kalau jari-jarinya 1,1, ya udah tinggal 1,1 dikuadratin. Jadi 1,21. Yang depan ini nggak pernah berubah ya, karena pusatnya di 0,0. Jadi tidak bergeser ya, tidak ditranslasi. Kemudian kalau jari-jarinya akar 3, ya udah akar 3 tinggal dikuadratin ya. Ketemunya adalah 3. Paham ya? Bisa ya? Ini mah masih gampang sekali. Jangan lupa R kuadrat ya sama dengannya. Oke, kemudian contoh soal yang kedua. Persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan melalui titik 3,-1 adalah. Nah, ini dia. Tadi yang saya bilang, kalau soalnya menanyakan persamaan lingkaran, maka dua hal yang harus kita lihat. Pusat sama jari-jari ya. Nah, ini pusatnya udah ada nih. Jari-jarinya yang belum ada nih. Nah, berarti jari-jarinya harus kita cari nih. Nah, pakai apa caranya? Pasti dari yang diketahui. Ini karena titik 3,-1 itu titik yang dilalui, berarti pasti titik 3,1 itu ada di tepi ini, yang dilalui ya. Nah, ini adalah berarti dia sebagai X, Y ya. X, Y. Pokoknya titik yang dilalui oleh lingkaran itu berupa X dan Y. Kemudian ini pusatnya di sini kan. Ini pusatnya 0,0. 0,0. Nah, udah. Kalian tinggal menghitung jarak titik 0,0 ke titik 3,-1. Ini adalah jari-jarinya. Nah, rumusnya apa? Ya udah, ini kan udah ketahuan tuh pusatnya 0,0. Rumusnya kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Iya nggak? Ya udah masukin aja X-nya diganti 3, Y-nya diganti -1. Nanti ketemu R kuadratnya. Paham? Coba kalian hitung, coba R kuadratnya berapa?
Dapat R kuadratnya berapa? Berapa? 10. 10. Ya udah. Kalau udah ketemu, tinggal masukkan ke sini. Bentar nih, kristal keluar masuk. Juga. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10. Udah jadi. Nah, 10. Apakah jelas? Apakah ada pertanyaan? Silakan yang belum jelas. Harus rajin tanya ya, biar dari awal itu kalian paham. Biar nanti nggak remet lagi. Bu. Ya, apa? Nulis persamaannya X plus Y gitu ya, Bu. Enggak 3 kuadrat plus min 1 kuadrat sama dengan 10. Jadi harus pakai X Y kan, Bu. Karena namanya persamaan. Kalau persamaan itu ada variabel ya. Kalau yang namanya persamaan pasti ada variabelnya. X dan Y kalau di persamaan lingkaran. Itu. Jadi 3,-1 tadi substitusi buat nyari R kuadrat. Kalau R kuadratnya udah dapet, ya udah tinggal masukkan ke R-nya doang, X dan Y balik lagi ke variabel. Gitu, paham? Oh, iya paham. Ya, jadi tadinya X-nya diganti 3 sama min 1 itu karena kita belum tahu R-nya nih. Kita baru mau cari dulu gitu kan. Itu kalau pusatnya udah ada, kemudian jari-jarinya udah ketemu, ya udah masukkan ke persamaan yang tadi, yang persamaan lingkaran pusatnya di 0,0 tadi, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadratnya aja yang diganti. Kayak contoh 1 tadi ya. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Silakan. Catherine? Iya, Bu. Udah kelihatan presentasinya? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Tadi kelek ya? Iya, Bu. Wenzel, jelas? Bisa? Jelas, Bu. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini saya buang dulu. Nah, ini sama penyelesaiannya. Substitusi, kemudian kalau udah ketemu R kuadratnya, ya udah kembalikan lagi ke persamaannya, tapi X dan Y jangan diganti. R-nya aja yang diganti. Gitu. Kemudian soal yang ketiga. Pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, sekarang yang ditanya adalah pusat sama jari-jarinya. Persamaannya udah ada di soal. Nah, ya ini Jonathan. Pusatnya di berapa koma berapa, jari-jarinya berapa nih, Jonathan yang A? Ya. Berapa koma berapa pusatnya? 0,0. 0,0, betul. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 16. 4. Ya, jangan lupa ya, ini diakarin gitu. Kemudian, oh ini pembahasannya. Jadi, pusatnya di 0,0, jari-jarinya 4. Jadi akar 16 ya. Nah, sekarang DIPA. Yang B, ini pusatnya di berapa koma berapa, jari-jarinya berapa? Ayo, pusatnya di Itu berapa? 2/4 ya karing dulu kan, Bu? Ya, buat cari R-nya. Pusatnya dulu, Dipa. Pusatnya dulu berapa? Pusatnya di berapa koma berapa?
0,0 ya, Bu? Ya, 0,0. Nah, jari-jarinya berapa? Heeh. Jari-jarinya? Jari-jarinya kan akar 2/4. 2/4. Heeh, akar 2/4. Eh. Bener. Setengah. Benar. Berapa? Yes. Ayo. Kalau bingung, ini jadikan pecahan murni. Gimana caranya, Dipa? 2/4 itu berapa per berapa sih? 9/4. Ya udah, baru itu diakarin biar gampang. Oh, Ya, jadi R-nya berapa? Benar, 3/2 bukan, Bu? Ya udah tinggal diakarin. Nah, kalau bentuk kayak gini kan gampang, Dipa ya. Jadi kalau nanti ketemu bentuk pecahan campuran, jadikan pecahan murni aja dulu. Habis itu tinggal diakarin gampang. Akar 9, 3, akar 4, 2, 3/2 gitu ya. Nah, jadi pusatnya 0,0 dan jari-jarinya 1,5. 3/2 ya. Nah, sekarang Wenzel yang ini, yang C. Pusatnya di berapa koma berapa? 0,0. Jari-jarinya? Akar 5. Tinggal diakarin ya. Nah, begitu. Oke, yang berikutnya. Soal yang keempat. Persamaan lingkaran yang sepusat dengan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 144, tetapi panjang jari-jarinya setengah dari panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah. Nah, ini maksudnya apa? Artinya sepusat itu berarti apa, Joan? Ya, Bu. Artinya Ya, Bu. sepusat apa? Artinya sepusat. Kayak pusatnya sama gitu ya, Bu? Ya, pusatnya sama. Yang ini pusatnya di berapa koma berapa? 0,0. Ya, pusatnya saya kasih lambang. Pusatnya 0,0. Kemudian jari-jarinya berapa? 12. Ya, R-nya 12. Kemudian dia minta tetapi panjang jari-jarinya itu harus setengahnya dari panjang jari-jari lingkaran tersebut. Berarti lingkaran yang baru jari-jarinya berapa? 6 ya, Bu? Ya udah, jadi persamaan lingkaran barunya apa? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan berapa, Joan? 36 ya, Bu? 36, betul. Jadi jangan separuhnya dari 144 ya. Jangan langsung 144 bagi 2 langsung di sini, jangan. Jadi yang setengahnya adalah jari-jarinya, maka ini harus dihitung jari-jarinya dulu, baru R-nya ini dibagi 2, kemudian kuadratin lagi. Gitu ya, paham ya? Oke, kita lihat pembahasannya. Penyelesaiannya. Lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 144, itu pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya 12. Nah, karena dia sepusat berarti pusatnya di 0,0 yang lingkaran baru ya, kemudian jari-jarinya separuhnya dari 12, yaitu 6. Persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Bisa ya? Oke, saya lanjutkan. Soal yang ke-5. Ya, apa? Apa, Ben? Tapi itu bisa langsung bagi 4 gitu nggak, Bu? 144-nya bagi 4. Mending jangan. Cari R-nya dulu. Gitu ya? Oke, Bu. Oke. Contoh yang ke-5. Persamaan lingkaran yang koordinat ujung-ujung diameternya di titik A 2,-1 dan titik B min 2,1 adalah. Nah, kalau soalnya seperti ini, itu kita nggak punya pusat. Nah, yang diketahui baru diameter. Pusatnya nggak ada, jari-jarinya nggak ada. Ya udah,
Berarti dua-duanya harus kita hitung ya. Ini lingkaran kita. Ini pusatnya nggak tahu. Ini ujung-ujung diameternya itu yang baru diketahui. Ini titik A, ini titik B. Nah, koordinatnya udah ada. Kita disuruh nyari pusatnya nih. Pusatnya di berapa, koma berapa ya. Berarti Kemudian itu tinggal R-nya itu dong, Bu. apa? Tinggal X1 tambah X2 bagi 2 gitu, Bu. X1 tambah X2. Buat nyari apanya? Pusatnya, Bu. Ya, kalau mau cari pusat, pakai rata-rata ya. Rata-rata 2 titik ini ya. Gitu. Apa tadi rumusnya? Pusat. Nah, kita lihat penyelesaiannya di sini aja ya. Daripada nulis lagi. Kita lihat penyelesaiannya. Jadi pertama, mau cari diameternya dulu juga nggak apa-apa. Buat nyari jari-jari ya, dibagi 2 kan. Nah ini tadi titik A itu 2,-1. Kemudian titik B itu adalah min 2,1. Dia adalah diameter. Ya udah kita cari diameternya dulu. Cara menghitung diameter gimana caranya? Jarak titik A ke titik B pakai rumus apa? Caranya gimana? Jarak titik ke titik. Rumus apa yang dipakai? Niko? Cari jarak titik ke titik pakai rumus apa, Niko? Apa ya, Bu? Apa yo? Nggak tahu saya, Bu. Udah lupa ini. Udah lupa. Ellen, jarak titik ke titik. Itu pakai rumus apa? Apa yo? Nugi? Pakai rumus apa, Nugi? Menghitung jarak A ke B. Kalau pakai rumus transformasi garis X min Y, bisa nggak? Pakai vektor ya? Pakai vektor bisa juga. Atau pakai Pitagoras cepat. Nah, ini bikin aja segitiga siku-siku. Ya kan? Nah, di sini ketemu delta X. Kemudian di sini ketemu delta Y. Ya kan? Pitagoras aja udah. Jarak titik ke titik. Nanti di sini ketemu. Nah, R itu saya anggap sebagai ini D ya. Karena di sini diameter. Nah, ya udah. Coba dihitung diameternya berapa. Ini diameter. Coba diameternya berapa? Dapat, Devon? Berapa diameternya? Panjang diameternya? Berapa, Devon? Diameternya? Jawabannya akar 5. Bu. Akar 5 diameternya? Diameter apa jari-jari? Jari-jari. Jari-jari. Berarti diameternya 2 akar 5 ya? Benar? Coba kita lihat di sini. Diameter itu panjang A ke B. Nah, ini tadi pakai delta ya. Delta X itu berarti min 2 dikuadratin. Delta Y berarti 1 min 1 dikuadratin. Gitu. Maka kita ketemu diameternya adalah akar 20 atau 2 akar 5. Nah, kalau diameternya 2 akar 5 berarti jari-jarinya separuhnya dari diameter ya. Tuh. Jadi, ini saya hapus dulu. Jari-jarinya adalah
setengahnya dari diameter. Akar 5. Nah, sekarang kita mau cari pusatnya ya. Nah, pusatnya. Pusat tadi kan ya di tengah ya, yang dibilang Hansen tadi. Titik A ada di situ, titik B ada di situ. Nah, berarti pusatnya ada di tengah. Karena kita mencari titik yang di tengahnya itu berarti kita rata-rata aja titik A dan B ini. Kita rata-rata ya, berarti ditambahin bagi 2 gitu. Nah, maka di sini ketemu nih. Min 2 plus 2 dibagi 2. 1 plus min 1 dibagi 2. Maka kita ketemu pusatnya di 0,0. Ya udah, persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan berjari-jari akar 5, kita dapat tentukan persamaannya. Apakah ada pertanyaan kenapa mencari pusat itu menjadi ditambah? Tadi mencari jarak titik A ke titik B itu pakai delta ya, delta itu selisih. Tapi kalau kita mencari pusat, mau yang mencari yang di tengah-tengah itu siapa, berarti konsep rata-rata. Rata-rata itu ditambah bagi 2 ya, karena rata-rata dari 2 titik. Apakah ada pertanyaan? Bu, jadi 2 itu dari 2 titik ya? Dibagi 2 per 2-nya itu karena Dibagi 2, ada 2 maksudnya titik. dibagi 2. Betul. Dan ini selalu dibagi 2 karena dia ujung-ujung diameter kan hanya ada 2. Gitu. Jelas? Bu, jadi kalau pusat itu ditambah ya, terus kayak yang diameternya, Ya. diameter diselisihin. Ya, betul. Oke, Bu. Karena diameter kan kita butuh deltanya. Kita buat segitiga ya, delta berarti dikurang. Kalau yang di tengah, rata-rata berarti ditambah. Oke. Ini persamaannya tadi tinggal masukkan ya, gampang ya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat, jadi 5. Oke, sekarang saya pindah ke modul. Sebentar. Kayaknya ada yang... Sebentar, saya lanjutin dulu. Ada yang belum. Coba ini yang selanjutnya apa ya? Oke. Kemudian, yang pusatnya di A, B belum ya? Untung nggak kelewatan. Persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B dan berjari-jari R. Nah, ini pertama kita punya persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dulu ya. Nah, kemudian ini kita translasi. Nah, misalnya tadi pusatnya di A, B ya. Misalnya A, B itu ada di sebelah sini ya, misalnya ya. A, B ada di sini. Berarti si lingkaran yang tadinya pusatnya di 0,0 ini kita geser. Nah, dia menjadi ada di situ. Nah, ini berarti konsep translasi yang kita pakai. Maka, mencari persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B itu, kita pakai konsep translasi. Tadinya persamaan lingkarannya pusatnya di 0,0 itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena dia ditranslasi, konsep translasi gimana? X-nya diapaan? Nugi? X-nya diapain? Nugi. Kenapa, Bu? Konsep translasi, ini kan tadi geser ya. Geser ke kanan sejauh A, geser ke atas sejauh B. Berarti kalau tadinya yang warna ungu itu persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 itu persamaannya kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Nah, sekarang kita mau cari persamaan lingkaran yang warnanya hijau ini. Pakai konsep translasi, maka X-nya berubah jadi apa? Y-nya berubah jadi apa? Jadi apa, Nugi? Konsep translasi kemarin. Sebentar, Bu. Kurang. Kalau translasi, maka X-nya translasi dari persamaan ya. Bukan translasi titik.
Nggak tahu saya, Bu. Udah lupa, Bu. Lo nanti siang remet dia lo. Kamu ikut remet gak? Nugi? Ini nggak, Bu. X-nya dikurang A nggak, Bu? Ya, betul. Kamu jangan raguin Nugi itu karena ragu kamu berarti, bukan karena kamu gak bisa. Iya nya? Dikurang B, Bu. Iya, betul. Itu konsep translasi kan? Kalau persamaan, kalau titik kan ditambah ya, Nugi kan? Karena Bu. ya karena ini persamaan, maka X-nya dikurangi A karena geser ke kanan sejauh A kan? Kemudian geser ke atas sejauh B, berarti itu B-nya untuk si Y. Ya udah, ini persamaan lingkaran kita yang pusatnya di A, B. Maka tadi saya bilang kalau ditanyakan persamaan lingkaran, maka kalian harus tahu pusatnya di berapa koma berapa dan jari-jarinya berapa. Itu intinya. X dan Y diemin aja, jangan diganti gitu. Kecuali kalau misalnya R-nya belum diketahui, berarti X dan Y harus kita ganti untuk mencari R-nya. Gitu ya, paham ya? Jadi persamaan lingkaran kita yang pusatnya di A, B itu menjadi ini kita translasi. Yang tadinya X kuadrat plus Y kuadrat, sekarang menjadi X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Ini konsep translasi. Paham ya? Sekarang kita ke contoh soalnya. Ini saya hapus dulu coretannya. Contoh soal yang pertama. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, ini. Pusatnya berapa, koma berapa kristal yang A? Kalau dari situ 3,7, Bu. Ya, 3,7. Jangan min 3,7 ya. Karena rumusnya tadi X min A. Jadi ini A-nya 3. Y min B, berarti B-nya 7. Berarti 3,7 pusatnya. R-nya berapa kristal? R-nya langsung akar 9 aja. Ya, akar 9. 3 ya? Ya. Iya. Jangan pernah kalian menyebutkan R-nya 9. Jangan. 9 ini adalah R kuadrat. Ingat ya. Nah, sekarang yang ini. Jari-jarinya akar 9 yaitu 3. Yang B. Bram. Bam. Yang B pusatnya di berapa koma berapa, Bam? Bu. Pusatnya di berapa koma berapa? Bentar, Yang Bu. B. Bentar, Bu. Berapa koma berapa? Yang A ini tadi 3,7 berarti. Bentar, Bu. Yang B. 2,1 ya, Bu. Kok 2,1? Ini loh, lihat yang A nih. Bam. Yang A ini pusatnya di 3,7. Tuh. Jari-jarinya akar 9 yaitu 3. Nah, kalau yang B pusatnya di berapa koma berapa nih? Kamu lihat presentasi yang di depan kan di laptopmu? Iya, Bu. Ya, ini pusatnya di berapa koma berapa? Ayo. Kamu lihat contoh yang A tuh. Delapan, Bu. 8,5 Bu. apa min 5? Min 5, Bu. Min 5, betul. Karena di sini rumusnya kan Y min B. Y min B ya. Kalau di sini plus berarti artinya B-nya minus. Jadi pusatnya adalah di 8, min 5. Kemudian jari-jarinya berapa, Bram? Jari-jarinya. .
Berapa R-nya? Bam? Bentar, Bu. Bentar, Bu. Jari-jari. Berapa? Itu tinggal kamu lihat contoh yang A itu kelihatan sekali kok. Nggak susah loh, Bam. Gampang banget. Berapa? Jari-jarinya? Akar 6, Bu. Akar 6, betul. Karena 6 ini yang sebelah kanan, angka yang di sebelah kanan, ini adalah R kuadrat. Jadi ya udah, akar 6 nggak bisa disederhanakan ya. Karena 6 itu dari 2 kali 3, bukan perkalian dari angka kuadrat sempurna ya. Kuadrat sempurna itu misalnya 4, 25, 9, 16 gitu. Oke, yang berikutnya X plus 3 kuadrat plus Y min 5 kuadrat sama dengan 24. Devon, pusatnya di berapa koma berapa, Devon? Min 3,5, Ya, betul, jari-jarinya. jari-jarinya Pusatnya di min 3,5, jari-jarinya 2 akar 6, Bu. 2 akar 6. Ya, betul. Sebentar, baterai saya habis. Oke, jadi 2 akar 6 ya, akar 24 itu. Nah, oke, kemudian soal yang berikutnya. X kuadrat plus Y plus 6 kuadrat sama dengan 1/4. Saya mau tanya sama siapa ya? Una, pusatnya di berapa koma berapa, Una? Yang D? Nol koma min 6 bukan? 0,6, betul. Jari-jarinya berapa, Una? Akar 1/4. Itu berapa? Akar 1/4. Berapa? Akar 1. Wait. Akar 1 berapa? Setengah. Betul, setengah. Kan? Ya, oke. Jadi pusatnya di 0,6. Pokoknya kalau X-nya itu nggak punya teman, artinya dia nggak ditranslasi X-nya, berarti 0 aja gitu. Kemudian B-nya min 6. Jari-jarinya adalah akar 1/4 itu adalah akar 1 itu 1, akar 4 itu 2, ya udah setengah gitu. Paham ya menentukan pusat dan jari-jari kalau persamaannya udah ada. Sekarang contoh yang berikutnya. Persamaan lingkaran pusatnya di 1,5 dan jari-jarinya 3 adalah. Nah, ini pusatnya udah ada, jari-jarinya udah ada. Berarti tinggal langsung masuk rumus ya. Ellen, persamaannya jadi apa, Len? Persamaan lingkarannya jadi apa? Persamaan lingkaran X min 1 dalam kurung kuadrat. Ya, betul. Terus Y min 5 dalam kurung kuadrat sama dengan 9. Ya, betul. Jadi, nah 1 itu jadi A, 5 itu jadi B, kemudian 3 itu jadi R.
Gitu. Jadi persamaannya tinggal masukkan aja ya. X dan Y jangan diganti. Persamaannya adalah X min 1 kuadrat plus Y min 5 kuadrat sama dengan 9. Itu. Bisa ya? Pokoknya kalau pusat dan jari-jarinya sudah ada, langsung masukkan ke rumus. Nggak usah menghitung apapun. Gitu. Kemudian contoh yang ketiga. Persamaan lingkaran. Ya, kenapa? Yang soal tadi itu persamaannya kalau ditulis kayak gitu aja nggak apa-apa, Bu? Nggak Nggak usah apa-apa. dikuadratin gitu. Itu bentuk baku namanya ya. Oke, Bu. Sekarang pusatnya di min 1,0, jari-jarinya 3 akar 2. Brain, persamaannya jadi apa? Brain. Halo Ibu. Persamaan lingkarannya jadi apa? Bentar Ibu, saya ini Ayo, masih lihat. kamu nyatet enggak tadi persamaannya di modul kan ada. Persamaan lingkaran yang pusatnya tidak di 0,0 nih, di min 1,0. Jari-jarinya adalah 3 akar 2. Nah, jadi persamaannya jadi apa? Ini saya balikin dulu nih ke sini. Nih, yang tadi pusatnya di 1,5, jari-jarinya 3 tuh. Jadi kayak gini nih. Brain, A-nya itu jadi nih. Kemudian B-nya itu jadi 5. Nah, R-nya ini tinggal dikuadratin. Nah, bisa? Nah, sekarang soal yang tadi barusan. Udah? Lihat ya? Oke. Sekarang ya soal ketiga tadi. Persamaan lingkaran yang pusatnya di min 1,0 dan jari-jarinya adalah 3 akar 2. Nah, persamaannya apa? X tambah 1 tambah 1. Pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Y kuadrat ya. Y kuadrat ya. Sama aja. Terus? Sama dengan 12. 12. 3 akar 2. Brain, yang teliti brain. Salah. Berapa? 3 akar 2. 18. Ya, 18. Yang teliti brain. Ibu. Aduh. Nah, itu ya, min 1 jadi A. Kemudian B-nya jadi 0 ya. Maka Y-nya nggak bergeser kemanapun. R-nya diganti 3 akar 2. Dikuadratin 18, brain. Oke. Ya udah, X plus 1 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 18. Paham? Bisa ya? Soal berikutnya lagi. Yang keempat. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik min 2, min 7 dan melalui titik 10,2 adalah. Nah, pusatnya udah ada. Udah. Ini ya pusatnya. Jari-jarinya belum ada. Harus kita cari dulu nih. Nah, tapi udah diketahui nih melalui. Nah, kalau melalui itu berarti X dan Y ya. Nah, ingat. Pokoknya kalau yang titik yang dilalui itu berarti yang di tepinya di sini. Nah, pada lingkaran di sini ini adalah 10,2. Kemudian pusatnya berarti yang di tengah ya di sini nih. Ini pusatnya adalah di min 2,7 min 7. Ya udah, jarak min 2, min 7 itu adalah jari-jari ya. Nah, ini kalian bisa hitung tuh jarak titik ke titik ya, pakai tadi. Delta X kuadrat plus delta Y kuadrat diakarin. Ketemu jari-jari nih. Nah, atau kalian langsung aja masukkan ke rumus. Rumus persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B, kan? Nah, rumusnya tadi ini kan. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Kalian cari R kuadratnya. Nah,
substitusi ya. Nah, ini berarti karena pusat dia adalah A, B. Nah, begitu. Berarti A-nya kalian ganti min 2, B-nya diganti min 7, kebersamaan lingkaran yang pusatnya di A, B ini ya. Nah, masukkan ke sini, nanti kalian dapat R kuadratnya. Coba dihitung, R kuadratnya berapa? Semua menghitung ya. Kemudian titik yang dilalui oleh lingkaran itu berarti 10-nya jadi X, 2-nya jadi Y. Masukkan ke persamaan ini, nanti dapat R kuadratnya. Dapat R kuadratnya berapa? 15 ya. 15 R-nya ya. R-nya 15. Ya udah, kalau udah ketemu R-nya, tinggal kalian masukkan aja. X min O plus, jangan ketukar ya. 10-nya jangan dimasukkan ke A-nya. Kuadrat plus Y plus 7 kuadrat sama dengannya berapa, Kristal? Sama dengannya 225. Ya, 225. Ya udah, gini aja udah selesai. Ini adalah rumus bentuk baku persamaan lingkaran ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan, yang belum jelas boleh bertanya. Bu, Ya, apa? 15 dari mana tadi, Bu? Ini dimasukkan ke sini. 10-nya masukkan ke sini, 2-nya masukin ke sini A. Kemudian Y-nya diganti 2 nih. B-nya masukkan min 7. Hitung angkanya nanti ketemu R kuadrat. Gitu? Oh, itu dimasukin rumus aja, Bu. 10 sama 2. Ya, ya. 10,2. Oke, Bu. Ada lagi? Yang belum jelas? Bisa ya? Oke. Kita lihat pembahasan di soal ya. Di PPT. Ini saya hapus. Sudah oke? Saya hapus ya. Ini coret-coretan kita. Penyelesaian di PPT-nya. Pertama tadi titik yang diketahui adalah pusatnya min 2, min 7, kemudian sebuah titik 10,2 itu yang dilalui oleh lingkaran. Berarti jarak P ke A itu adalah jari-jari. Nah, kalian menggunakan rumus ini juga boleh. Jarak PA itu adalah jari-jarinya. Berarti kita menghitung jarak titik ke titik itu delta nih. Delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Diakarin. Nah, sama ya. Caranya berbeda, tapi hasilnya akan sama juga. Maka, kalau jari-jarinya udah dapet, ya udah persamaan lingkarannya tinggal masukkan karena pusatnya udah diketahui di soal ya. Tujuan kita hanya menghitung jari-jarinya doang. Ini kalau cari langsung jari-jarinya dari jarak titik P ke titik A gitu. Tapi kalau yang pakai cara yang tadi, yang tinggal masukkan ke rumus, nah ini dia. Pokoknya jangan keliru. Pusat itu adalah A, B kecil, kemudian titik yang dilalui itu adalah X dan Y. Masukkan ke rumus. Nah, begitu. Ketemu R kuadratnya juga sama. Nah, ya udah tinggal masukkan ke rumus ya. Begitu. Apakah jelas? Soal yang nomor 4. Franz, bisa ya? Bisa, Bu.
Oke, sekarang saya lanjutkan ya. Oke. Yang soal nomor 5 ya. Soal nomor 5. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik 4,-3 dan melalui titik pangkal. Yuk, titik pangkal itu artinya apa, Jovita? Titik pangkal itu titik berapa, koma berapa sih? Jovita? Ya, Bu. Titik pangkal itu titik berapa, koma berapa? 0,0. Ya, jangan ragu. Pangkal itu pasti 0,0. Ya udah, ini kayak soal nomor 4 tadi ya. Ini berarti kan yang dilalui. Berarti ini jadi X dan Y. Nah, gitu. Kemudian yang ini adalah titik pusat. Oh, berarti ini jadi A dan B. Udah masukkan ke rumus, nanti ketemu R kuadratnya. Gitu. Sambil dicari. Coba R kuadratnya berapa? Dapat? Berapa R kuadratnya? Theo? Berapa, Theo? Lima bukan, Bu? 5. Ya, R-nya ya. R-nya 5. Berarti R kuadratnya 25 ya. Tinggal masukkan ke sini. Kalau udah ada ketemu. Berarti X min A, A-nya 4. Berarti X min 4 kuadrat plus Y plus 3 ya. Theo ya. Plus 3 kuadrat. Pokoknya nanti teliti baca soal. Jangan sampai ketukar ya. Kalau ketukar nanti jadi salah persamaannya. Nah, seperti itu. R kuadrat jangan lupa. Apakah sampai soal 5 ada yang mau bertanya? Silakan sebelum kita lanjutkan ke soal yang ada di modul. Udah, bisa? Nggak ada pertanyaan? Oke, sekarang kita pindah ke modul. Soal yang ada di modul. Nah, dari contoh 1 ya. Contoh 1. Tentukan persamaan lingkaran terlalu kecil ya. Kelihatan nggak dari tempat kalian? Terlalu kecil. Saya besarkan. Nah, oke. Udah besar. Tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya. Nah, ini A dan B. Pokoknya kalau ketemu pusat, tidak di 0,0 langsung dijadikan AB gitu ya. Biar nggak keliru. Ini R-nya. Udah, tadi udah dibahas ya. Bisa melalui titik. Berarti ini X dan Y. Tadi barusan udah dibahas. Udah bisa. Nah, sekarang kalau yang C. Menyinggung sumbu Y. Artinya apa? Menyinggung sumbu Y. Kita bikin dulu. Kalau kalian bingung, mending digambar dulu. Nih, pusatnya di min 3. Min 3,5. 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ya. Ini pusatnya di sini nih. Kemudian dia mintanya yang disinggung adalah sumbu Y. Sumbu Y yang tegak ya. Nah, ini yang disinggung nih. Ya udah, ini R-nya. Berapa R-nya? Bisa? R-nya berapa? Berapa R-nya?
3, Bu. Oke, R-nya 3. Jangan ketukar ya. Kalau menyinggung sumbu X berarti R-nya yang 5. Pokoknya nanti biar nggak bingung, dibikin gambarnya aja supaya nggak ketukar R-nya. Ya udah, R-nya udah dapet, tinggal masukkan ya. Tuh. Yang C ya. Sebentar. Saya gesernya. Nah, itu. Tinggal masukkan ke sana. Nah, jadi 3 kuadrat. Gitu. Bisa ya? Sekarang soal yang contoh soal kedua. Tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di min 2, min 1. Nah, ini jadi A dan B. Kemudian menyinggung sebuah garis. Nah, kalau menyinggung titik tadi udah ada. Kalau menyinggung garis kita belum bahas nih. Nah, kalau kalian lihat ini kayaknya saya belum edit di modul kalian. Jadi, ini adalah pakai rumus jarak titik. Ini bukan X1, ini adalah A dan B ya. Ini A kecil. Saya belum edit di modul kalian, nanti saya upload yang baru. Ini kok K, ini C. Oh, di sini K ya. Oke, saya ganti C aja lah, biar sama seragam. ABC ya. Nanti saya editnya di modul kalian. Nah, jadi kita memakai konsep jarak titik ke garis. Nah, jarak titik ke garis itu rumusnya adalah pakai harga mutlak ya. Jadi kayak gini. Ini ada lingkaran, pusatnya udah diketahui nih, tapi persamaannya belum ada. Nah, dia udah diketahui menyinggung ya, ini gambarnya saya ganti dulu deh. Pakai ini coba. Nah, ya udah, terus titik pusat ke sini harus tegak lurus ya. Nah, dia harus tegak lurus. Nah, rumus ini R. Nah, jarak titik pusat ke garis ini pasti yang terdekat. Jadi kalau garisnya ke sana nih, ini bukan jarak nih, karena dia nggak tegak lurus ya. Ini salah, bukan. Ya udah, dia harus tegak lurus ke sana. Itu jarak titik ke garis. Rumusnya adalah yang ini nih. Harga mutlak ABC-nya itu dari persamaan garis soal. Maka ini harus dijadikan bentuk yang tadi AX. Ini berarti pindah ke kiri ya. Berarti dia menjadi 3X positif plus 4Y plus C ya. Plus C-nya itu 0, nggak ada, konstanta, sama dengan 0. Ya udah, dari sini ABC-nya itu dari persamaan garis ini, berarti 3, 4, 0. Masukkan ke sini, ke ABC. Kemudian A kecil, B kecil itu selalu dari pusat lingkaran ya. Berarti di sini menjadi 3 dikali min 2, min 6. 4 dikali min 1, min 4 ditambah 0. Dibagi, akarnya itu juga dari garis. Jadi titik pusat itu hanya dipakai untuk pengali di persamaan garis atas. Pembilang. Penyebutnya itu akar dari garis ini. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini adalah 5, berarti ini min 6, min 4, min 10. Karena dimutlakin jadi positif ya. 10 dibagi 5 jadi 2 R-nya. Ya udah, ketemu persamaan lingkarannya. Apakah ada pertanyaan contoh 2? Bu, itu yang kayak apa yang 3X 4Y-nya itu mereka yang jadi A besar, B besar. Betul, A besar, B besar, C besar. Ya. Ada lagi pertanyaan? Bu, itu kan cuma X sama Y, berarti kalau gitu C-nya itu selalu 0 ya, Bu? Kan tergantung nanti kalau soalnya itu adalah misalnya saya buat Y sama dengan min X plus 3. Nah, berarti C-nya 3. Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, berarti ini Y-nya yang pindah ke kiri atau min X plus 3 yang pindah ke kanan boleh sama aja.
Berarti nanti kalau min X plus 3 yang pindah ke kiri, berarti A-nya 1, B besarnya 1, C besarnya min 3. Gitu? Bisa? Oke, masih. Oke. Lanjut ya. Bu, Ya apa, Jovita? saya masih kurang ngerti yang sebelumnya yang sumbu Y. Oke. Yang menyinggung sumbu Y ya. Nih. Kalau misalnya pusatnya tadi kan udah diketahui tuh min 3,5 di sini. Dia mintanya lingkaran kita harus menyinggung sumbu Y. Sumbu Y kan yang ini nih. Ini sumbu X. Ya kan? Sumbu Y yang disinggung berarti kayak gini dong. No, lingkaran kita. Paham? Maka jari-jarinya yang ini nih, R. Oke. Kalau menyinggung sumbu X berarti yang ini yang disinggung. Nah, begitu ya. Kebayang ya? Jadi ini R-nya. Gitu. Oke. Jadi kalau sumbu Y, R-nya itu yang dilihatnya yang X-nya. ke samping gitu. Betul, betul. Maka supaya nanti nggak ketukar, bikin aja gambarnya. Di coretan kalian kan nggak apa-apa. Jadi kalau kalian nanti pas mengerjakan soal uraian, itu coret-coret aja di samping pekerjaan kalian, jangan di lembar lain ya. Jadi kan saya biasanya kalau koreksi itu sambil lihat nih, ini anak ini coret-coretannya kayak apa gitu. Biasanya sambil saya lihat. Contoh 3 itu tadi udah dibahas ya, ujung-ujung geometer. Nah ini Bu Helen. Ya, apa? Bu Helen. Ya apa, Hen? Kalau misalnya Ibu tadi bilang kan menyinggung di sumbu X ya Bu sama Y Bu. Kalau misalnya dua-duanya menyinggung dua-duanya gimana Bu? Menyinggung di sumbu X dan sumbu Y Bu. Pasti titik pusatnya min 2,2 atau 10, min 10 gitu, Hen. Oh, jadi udah pasti Bu itu. Ya, pasti. Oke, Bu. Oke, contoh 4. Tentukan pusat. Nah, ini belum. Ini namanya bentuk umum ya. Ini adalah persamaan lingkaran bentuk umum ya. Kalau yang kayak gini nih bentuk baku nih. Kalau belum dikuadratin. Kalau ternyata ini udah dikuadratin, ketemulah bentuknya adalah. Nah, ini perhatikan. Ciri utama persamaan lingkaran yang pusatnya tidak di 0,0 adalah ada variabel X pangkat 1, ada variabel Y pangkat 1, ini pasti pusatnya bukan di 0,0. Oke? Tapi kalau nanti persamaan kita cuma X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan konstanta, itu pasti pusatnya di 0,0. Jadi kita gampang nebaknya. Nah, sekarang supaya kalian tidak terlalu banyak menghafalkan rumus, saya ajarkan cara mengubah bentuk umum jadi bentuk baku ya. Karena kalau kalian udah jelas dalam bentuk baku, itu udah kelihatan nih pusatnya langsung 3,-4 gitu ya. Ini langsung 9 itu adalah R kuadrat. Itu. Jadi, mula-mula adalah gini. Konstantanya kita pindah ruas ya. Ini jadi min 16. Kemudian X sama X kita gabungkan. Nah, 6, min 6 ya, min 6, ini minnya ikutin, dibagi 2, masuk ke sini kan nanti jadi kuadrat sempurna ya. Nah, ini kita tambahkan di sini, ini 9, itu berasal dari ini 3 kuadrat, 3 dikuadratin, supaya dia menjadi kuadrat sempurna, gitu. Kemudian 8-nya ini juga kita bagi 2 nih, jadinya plus 4. Plus 4 juga kita kuadratkan jadi di sini 16. Kemudian karena yang tadi kan di sini kita tambahkan sendiri tuh 9. Maka supaya balance, ruas kanan pun kita tambah 9. Yang 16 ini juga kita tambahkan sendiri supaya dia menjadi bentuk kuadrat sempurna. Maka ruas kanan pun harus ditambah 16 juga supaya imbang gitu ya. Nah ya udah, kemudian ini di bentuk kuadrat sempurnanya. Ini dihitung ya, ini min 16 plus 16 kan hilang, tinggal 9, gitu. Nah, sekarang saya mau kasih contoh. Kalau misalnya saya punya persamaan persamaan lingkaran bentuk umum, X kuadrat plus Y kuadrat, kemudian min 2X, sebentar, ini Jonathan. Oke. Kemudian misalnya di sini min 10Y,
kemudian min 3 misalnya deh, sama dengan 0. Nah, kita mau jadikan bentuk bentuk baku ya. Ini kan bentuk umum tuh. Ada X pangkat 1, ada Y pangkat 1. Kita nyatakan dalam bentuk baku, caranya adalah gini. Saya ajarkan yang lebih cepat prosesnya nih. X kuadrat itu kita jadikan gini, sama ini kan. Nah, min 2 ini kita bagi 2 langsung di sini. Min 1 kuadrat. Nah, kemudian yang Y kita tambahkan di sini nih. Y ini kita bagi 2 nih, min 10. Jadi min 5 ya. Min 5 kuadrat. Sama dengannya, min 3 ini kita pindah ruas jadi plus 3 ya. Nah, tapi kan di sini kan kalau kita buka nih kuadratnya, ini kan X kuadrat udah sama, min 2X udah sama, ada plus 1 ya. Nah, ini artinya udah ditambah 1 nih sebelah sini. Jadi ini kalau kalian jabarkan, ini adalah X kuadrat, min 2X, ada plus 1 tuh. Nah, padahal kan dari persamaan mula-mula nggak ada plus 1-nya di atas tuh. 3-nya aja utuh tuh. Oh ya udah berarti 3 ini harus ditambah 1 juga biar imbang. Nah, kemudian yang Y min 5. Ini juga kalau kalian kuadratin, dia adalah Y kuadrat min 10Y sama ada plus 25 ya. Ada plus 25. Nah, padahal di persamaan mula-mula nggak ada angka 25-nya tuh di atas ya. Ya udah, artinya ruas kiri udah ditambah 25, maka ruas kanan pun harus kita tambah 25. Nah, gitu. Apakah ada pertanyaan? Jelas? Nah, kemudian ini ya udah tinggal R kuadratnya itu kita sederhanakan. Dia menjadi X min 1 kuadrat plus Y min 5 kuadrat min 5 kuadrat sama dengannya jadi berapa tuh? 25, 26, 29. 29. Ya udah, dari sini udah kelihatan nih. Pusatnya adalah di 1,5. R-nya adalah 5-nya kok jelek banget. 5. Nulis berapa tadi? R-nya akar 29. Akar 29 nggak bisa disederhanakan ya. Ya udah biarin aja. Akar 29. Nah, begitu caranya. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang belum jelas. Bu, itu tadi X min 1-nya itu gara-gara 2-nya itu dibagi 2 ya, Bu? Betul. Karena ini min 2, kita bagi 2 jadi min 1. Min 10 dibagi 2, min 5 gitu. Oh, jadi harus sama-sama dibagi 2. Betul. Semuanya. Jadi kalau misalnya yang depannya 3X, belakangnya 6Y, berarti itu juga harus sama-sama bagi. Jadi 3/2 ya. Yang iya, depan ya. jadi 3/2, yang belakang jadi 3 ya. Oke, makasih. Oke. Ada lagi? Bu, kalau yang ditambahin di ruas kanannya itu bisa kayak dari min 1 Ya, ini kuadrat, min 5 Ini kuadrat aja gitu. Ya, betul. Betul, Jovita. Oke, makasih, Bu. Yuk. Ada lagi? Jelas ya? Oke, sekarang satu contoh soal lagi nih, contoh 5. Tentukan persamaan lingkaran melalui titik-titik. Nah, ini juga pusatnya nggak ada, jari-jarinya nggak ada. Caranya gimana? Pasti kalian substitusi pakai rumus bentuk umum. 0,0 berarti X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 0, Y-nya 0. Nanti ketemu persamaan dalam bentuk A, B, C besar ya. Nanti eliminasi. Nah, kayak waktu SMP lagi nih, atau kelas 10 ya. Persamaan linear 3 variabel. A besar, B besar, C besar. Ini saya geser dulu. Nah, itu dia. Disubstitusi
titik 0,0. Berarti X-nya 0, Y-nya 0 ya, masukkan ke sana. Berarti ketemu C-nya 0. Nah, udah C-nya 0. Kemudian titik min 2,4. Min 2,4 berarti X-nya min 2, Y-nya 4. Masukkan ke persamaan bentuk umumnya. Nah, seperti itu. Min 2 kuadrat, bla 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 bla. Kemudian C-nya langsung diganti 0. Nah, ini dapat satu persamaan dalam variabel A dan B. Kemudian titik yang terakhir, min 1. Min 1,7. Disubstitusi ke persamaan bentuk umumnya lagi. Nah, dapat variabel satu persamaan lagi, variabel A dan B, tinggal eliminasi ya. Ini dieliminasi, A-nya ketemu B-nya, kemudian substitusi ketemu A-nya. Itu kalau udah dapat, ya udah tinggal masukkan ke persamaan bentuk umumnya lagi, ganti A besarnya berapa, B besarnya berapa, C besarnya berapa. Udah jadi persamaannya. Jelas caranya? Nah, sekarang kita mau lihat ke soal latihan. Kita stop sampai contoh 5 aja. Contoh 6 dan 7 besok Bu, ya. Ya apa? yang contoh 5 tadi itu dia jadi abis udah ketemu dua persamaan itu dia Eliminasi. Ya, dieliminasi. Gua dapat A dan B-nya. Kan C-nya tadi udah dapat kan? C-nya udah dapat 0 nih. Kemudian A-nya nanti ketemu, B-nya ketemu. Masukkan ke persamaan bentuk umumnya lagi. A, B-nya, C-nya. Tuh. Jadi. Gitu ya. Oke, sekarang ke latihan. Latihan 1 itu bisa lah ya. Nih, udah ada contohnya semua. Diameter ya, ini bukan jari-jari ya. Hati-hati baca soal. Nah, ini menyinggung berarti kalian bikin gambarnya ya, supaya ketemu jari-jarinya berapa. Yang nomor 2, mencari pusat dan jari-jari. Nah, ini dari bentuk umum ya, maka kalian ubah ke bentuk bakunya. Kalau yang B, C, D, itu kalian bagi dulu ya. Yang B ini kalian bagi semuanya dengan 4 dulu, gitu ya. Kenapa? Supaya koefisien X kuadrat dan Y kuadrat tunggal. Jadi ciri persamaan lingkaran itu adalah koefisien X kuadrat dan Y kuadrat tunggal. Gitu. Berarti yang C harus dibagi 3 dulu nih. Bagi 3 semuanya ya. Kemudian nomor D juga dibagi 4 semuanya. Oke, nah ini nanti kalian coba kerjakan. Kemudian yang nomor 3, persamaan lingkaran melalui titik-titik. Nah, ini kayak contoh 5 tadi ya. Nomor 3 kayak contoh 5. Nanti silakan dicoba dikerjakan. Kemudian sama nomor 6. Nomor 6 tadi yang pakai rumus R sama dengan harga mutlak A besar tadi ya. A besar A kecil dikali A kecil ditambah B besar dikali B kecil ditambah C. Kemudian jangan lupa yang diakarin di bawah itu adalah A besar, jangan A kecil ya, jangan pusat. A besar kuadrat ditambah B besar kuadrat diakarin. Nah, ini rumusnya yang nomor 6. Harga mutlak ya dipositifkan. Kenapa? Karena jari-jari itu jarak gitu. Jadi persamaannya, nah ini sama seperti yang tadi saya bilang, dia ini pindah aja ke sana semua juga boleh. Min X. Jadi A besarnya min 1 ya, plus Y. Berarti B besarnya 1, kemudian min 5. Berarti C-nya 5. Min 5. Minnya ikut ya. Nah, begitu. Ini pusatnya itu jadi A kecil sama B kecil. Nah, silakan dicoba dulu yang nomor 6 supaya PR kita cuma nomor 1, 2, 3. R-nya berapa yang A? Coba. Langsung masuk ke rumus ini.
Dimutlakin ya. Berapa R-nya yang nomor A? Dapat Disa? Belum, Bu. Oke, tinggal masukkan ke sini ya. Ini persamaan garisnya, nih. Yang min X plus Y min 5 sama dengan 0. Bu, saya dapat 3 akar 2. Kok 3? Ini kan min 2. Min 2 ditambah 3. Kan 1. 2 akar 2 maksudnya, Bu. Nah, 2 akar 2 ya. 2 Yang bawah akar juga 2. jelek, Bu. Kristal. Yang bawah juga jelek, Bu. Yang B-nya, Bu. Yang bawah, yang B, ini A besar 2, B besar 1, C-nya 6. Sama rumusnya. Jadi 13 akar 5 per 5, Bu. Betul. Atau pakai aja 13 per akar 5 juga nggak apa-apa. Nanti tinggal dikuadratin. Oke? Oke, Bu. Oke, ini udah jam 9. Nanti kalian kerjakan ya. Ini yang 6, tadi yang belum dapat dilanjutin, dicari. Kemudian yang nomor ini, nomor 1, 2, 3 ya. Nomor 3 paling yang kalian ribet. Pokoknya yang utama ini, nomor 1 dan 2. Nomor 3 nanti eliminasinya harus semangat.